Per 1 Januari 2023, fotokopi KTP sudah tak lagi berlaku sebagai persyaratan berkas atau dokumentasi. Laporan langsungnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat pagi Rizka, jadi apa yang akan menggantikan KTP sebagai syarat pengurusan berkas atau dokumen? Nah, inilah yang masih saat ini masih di tengah dimatangkan ataupun dirampungkan oleh pemerintah, Glenis, di mana ini akan nanti ada kartu identitas digital. Kartu identitas digital ini sedikit berbeda dengan elektronik KTP yang selama ini kita miliki, di mana kalau misalkan kita menggunakan elektronik KTP ini harus memfotokopi begitu ya ketika harus mengurus dokumen-dokumen administratif lainnya. Namun nanti per tanggal 1 Januari 2024 ini pemerintah ini mulai mencanangkan atau mulai menghimbau masyarakat warga untuk beralih ke kartu identitas digital, di mana nanti ini bentuknya berupa aplikasi yang nanti akan terintegrasi dengan data Dukcapil yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga ketika nanti kita harus mengurus paspor ke rumah sakit ataupun mengurus pelayanan publik lainnya, ini kita tidak perlu memfotokopi KTP yang seperti selama ini kita lakukan. Nanti kita akan terintegrasi dengan sebuah aplikasi yang bernama kartu identitas digital ini, yang masih saat ini masih dikembangkan, masih dimatangkan sebelum nanti akan di-launching ataupun akan resmi digunakan pada tanggal 1 Januari ini. Nah, bagaimana nanti bentuk dari kartu identitas digital ini? Apakah nanti akan menggantikan sepenuhnya eKTP? Ini tentu tidak, karena memang sifatnya hanya melengkapi dari kartu KTP elektronik yang kita miliki saat ini, di mana nanti aplikasi ini akan berupa barcode begitu ya. Jadi ketika kita mengurus dokumen-dokumen administratif pelayanan publik, nanti kita hanya akan menunjukkan barcode ini kepada petugas yang yang akan mengurus terkait dengan dokumen-dokumen kita, di mana nanti akan ada semacam mesin reader gitu ya, membaca barcode ini untuk mengidentifikasi, autentifikasi dan juga keabsahan dokumen yang kita miliki. Nah, bagaimana cara untuk kemudian meregistrasi dan juga menggunakan aplikasi ini nanti? Nah, kita semua nanti bisa menggunakan ataupun mengunduh di platform ataupun App Store dari masing-masing smartphone kita, dan kemudian nanti tinggal meregistrasi dengan cara kemudian memasukkan nomor NIK kita, dan kemudian nanti kemudian membuat akun, dan nanti akan diberikan semacam password begitu ya. Nanti kemudian nanti akan berupa barcode yang kemudian akan kita tunjukkan kepada para petugas. Jadi memang kemudian kita beralih ke digital, tidak harus memfotokopi KTP seperti yang selama ini kita lakukan, tidak perlu mengantri. Jadi dengan menggunakan kartu identitas digital ini, semua data dokumen kita ini akan terintegrasi dalam satu aplikasi ini, dan kemudian tentu ketika memasuki masa-masa ataupun transformasi digital ini, kita juga tentu harus berhati-hati, tidak memberikan password sembarangan, dan juga terkait dengan keamanan cyber yang juga harus dijamin oleh pemerintah. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda atas laporan Anda.